Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Peri Kehidupan dan Perkembangan Populasi Hama akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, nama saya adalah Agung Sulistianto, NIM 134190070 sebagai moderator. Dan selanjutnya, Saya Farisa Ikramina Bilqis NIM 134190066. Perkenalkan, nama saya Syardian Fajar Siddiq Nugroho, NIM 134190067. Saya Yusuf Akristiadi, NIM 134190068. Saya Riko Danilo Subandoro, NIM 134190069. Perkenalkan, nama saya Rolis Apriliawati, NIM 134190071. Saya Gunawan, NIM 134190072. serangga merupakan spesies hewan dengan jumlah terbanyak di dunia, yakni 3/4 bagian dari total hewan yang ada. Serangga memegang peranan yang sangat penting dalam ekosistem pertanian. Tidak hanya sebagai kelas terbesar dari film Arthropoda, tetapi juga kemampuannya dalam beradaptasi terhadap perubahan ekosistem pertanian yang dinamis dan kurang stabil. Dikutip dari Cineris 1991. Peran serangga dalam kehidupan. Peranan serangga dapat dibagi menjadi dua, yaitu peran positif dan peran negatif. Peran positif antara lain serangga sebagai penyerbuk tanaman, serangga sebagai penghasil produk, serangga pemakan bahan organik, serangga yang bersifat entomofagus atau predator dan parasitoid, serangga pemakan gulma, dan serangga sebagai bahan penelitian. Peran negatif serangga antara lain serangga sebagai perusak tanaman di lapangan, serangga perusak produk dalam simpanan atau hama gudang, serangga sebagai vektor penyakit bagi tanaman, hewan, maupun manusia. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT yang dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor dalam. Faktor dalam adalah faktor yang berada dalam tubuh organisme, misalnya organ tubuh dan keadaan fisiologinya. Yang kedua, faktor luar. Faktor luar adalah faktor yang berada di luar tubuh organisme, yang dapat berpengaruh langsung maupun tidak langsung, yaitu faktor fisik, biotik, dan makanan. Faktor fisik merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penyebaran OPT. Faktor fisik dapat dibedakan menjadi faktor cuaca, misalnya suhu, kelembapan cahaya, dan faktor topografi. Faktor biotik adalah semua faktor yang bersifat hidup dan berperan dalam keseimbangan populasi OPT, contohnya parasit, predator, dan binatang. Faktor makanan adalah unsur utama yang menentukan perkembangan OPT. Apabila makanan yang tersedia banyak, maka perkembangan OPT juga semakin tinggi. Yang selanjutnya adalah hal yang juga dapat mempengaruhi penyebaran hama adalah aktivitasnya sendiri, yaitu yang pertama, hama yang menetap. Misalkan berbagai macam ulat daun dan ulat buah. Hama ini merusak berbagai tanaman yang mula-mula dihinggapi sampai hampir habis atau habis sama sekali. Barulah mereka berpindah ke bagian lain. Yang kedua, hama yang tak menetap. Hama yang tak menetap ini biasanya berbagai macam kepik, belalang, dan lebah. Jenis hama ini merusak daun-daun sayuran dengan berpindah-pindah dari satu daun ke daun lain ataupun kepada tanaman lainnya. Hama-hama tersebut di atas mudah dibasmi secara langsung. Yang ketiga adalah hama yang menyerang pada malam hari. Hama ini misalkan ulat tanah, siput, dan berbagai macam kepik, jangkrik, gangsir, dan belalang. Hama-hama yang menyerang pada malam hari ini datangnya bila matahari telah terbenam. Pada siang hari, mereka bersembunyi pada tempat-tempat yang teduh, di bawah daun-daun yang dirusaknya atau di bawah daun tanaman lain jauh dari sasaran semula. Yang keempat adalah hama yang menyerang siang malam. Ada berbagai jenis hama yang menyerang tanaman sayuran terus-menerus siang malam. Hama-hama tersebut antara lain berbagai jenis kutu daun, jenis kutu buah, dan jenis kutu cabang dan batang. Selanjutnya yaitu penyebab timbulnya letusan hama.
Yang pertama yaitu tingkat keragaman ekosistem. Tingkat keragaman ekosistem merupakan banyaknya spesies-spesies tanaman yang diusahakan pada suatu areal agroekosistem dan pada waktu yang sama. Sistem pertanaman beraneka ragam berpengaruh terhadap keragaman spesies dan populasi herbivora atau hama. Salah satu pengaruhnya yaitu dapat meningkatkan populasi hama tertentu. Yang kedua yaitu pengelolaan tanaman atau crop management adalah aktivitas untuk menumbuhkan tanaman, yaitu mulai dari memilih benih, mengolah tanah, menyiram, memupuk, mengendalikan gulma, mengatur jarak tanam, dan juga memanen. Setiap tahap kegiatan tersebut memungkinkan berkembangnya hama tanaman tertentu setelah berada di areal pertanaman. 3 yaitu varietas unggul yang rentan. Arah pemulihan tanaman sering tidak memasukkan unsur daya tahan varietas terhadap serangan hama. Yang diutamakan adalah sifat-sifat yang berhubungan langsung dengan potensi hasil yang maksimal, seperti umur pendek, tahan rebah, daun-daun tegak, dan juga responsif terhadap pupuk. Varietas unggul yang rentan ini merupakan kelemahan yang selalu menyebabkan timbulnya masalah serangan hama. Yang keempat yaitu keanekaragaman genetik. Dalam ekosistem alami, misalnya hutan, interaksi antara tanaman inang dengan hamanya merupakan hal yang baik. Artinya tanaman yang tahan akan tetap mempertahankan sifat tahannya tersebut. Lain halnya dengan varietas tanaman yang dibudidayakan yang merupakan hasil pemulihaan, di mana daya tahan genetik varietas-varietas tersebut sempit atau ditentukan oleh gen tunggal, sehingga daya tahan varietas tersebut terhadap hama tertentu menjadi rentan. Yang kelima yaitu menanam satu varietas terus-menerus tanpa pola. Agroekosistem seperti ini menyediakan makanan dalam jumlah yang cukup dan terus-menerus bagi hama-hama tanaman, sehingga hama-hama dapat tumbuh dan berkembang baik dengan mencapai jumlah populasi yang merusak atau merugikan secara ekonomis. Yang keenam yaitu musim tanam yang salah. Penanaman yang terlalu cepat atau terlambat umumnya akan menimbulkan masalah serangan hama tertentu. Namun sebaliknya, keterlambatan penanaman dapat menghindari serangan hama tertentu. Jadi dalam hal fenologi, umur tanaman dengan serangan hama perlu dipelajari secara kasus per kasus. Yang ketujuh yaitu imigrasi. Makhluk hidup termasuk golongan hama mampu bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Migrasi yang terjadi dapat secara aktif dengan tenaga sendiri maupun pasif dengan bantuan angin maupun manusia. Yang kedelapan yaitu dampak negatif penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida sering menimbulkan masalah baru seperti membunuh organisme bukan sasaran, resisten dan resurgensi hama, serta perubahan fisiologi tanaman. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan tingginya populasi hama di lapangan. Pengamatan hama tanaman merupakan salah satu usaha yang dilakukan dengan tujuan memperoleh data tentang keadaan hama, faktor lingkungan yang mempengaruhinya untuk menyusun program pengendalian hama. Adapun data-data yang diamati dalam pengamatan hama tanaman yaitu jenis dan kepadatan populasi hama, intensitas dan luas serangan, jenis dan umur tanaman, dan musuh alami. Langkah taktis dan sistematis yang harus ditempuh untuk mengimplementasikan pengamatan hama tanaman adalah: yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis status hama yang akan dikelola. Dengan mengetahui status hama, dapat ditentukan jenjang toleransi ekonomi untuk masing-masing hama. Yang kedua, mempelajari anasir dan saling tindak dalam ekosistem, terutama yang berpengaruh terhadap hama-hama utama. Kegiatan ini juga meliputi inventarisasi berbagai musuh alami dan peran mereka sebagai pengendali amani. 3. Penetapan dan pengembangan ambang ekonomi. Ambang ekonomi merupakan ketetapan tentang pengendalian keputusan waktu pelaksanaan pengendalian pestisida. Jika populasi atau kerusakan hama belum mencapai batas tersebut, penggunaan pestisida belum diperlukan. Yang keempat, mengembangkan sistem pengamatan dan monitoring hama. Tujuannya adalah untuk mengetahui letak dan keadaan suatu jenis hama pada waktu dan tempat tertentu terhadap ambang ekonomi hama tersebut. Yang kelima, mengembangkan model deskriptif dan peramalan hama. Jika gejolak populasi hama dan hubungannya dengan komponen-komponen ekosistem lain telah diketahui, dapat dikembangkan model kuantitatif yang dinamis yang mampu meramalkan gejolak populasi dan kerusakan dengan tingkat probabilitas tertentu. Yang terakhir yaitu mengembangkan strategi pengelolaan hama. Strategi dasar PHT adalah menggunakan taktik ganda pengendalian dalam suatu kesatuan sistem yang terkoordinasi.
Teknik pengambilan contoh. Yang pertama, teknik sampling acak. Cara ini didasarkan atas pemikiran bahwa untuk mendapatkan data yang dapat mewakili objek secara keseluruhan, dapat dilakukan dengan pengambilan sampel secara acak. Pengambilan contoh sampel secara acak menyebabkan setiap objek yang diteliti memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel, sehingga sifat memihak atau bias dapat dihindari. Ada beberapa teknik sampling yang umum digunakan, yaitu sampling acak sederhana, sampling acak kelompok, sampel acak sistemis, sampel acak berlapis, dan sampel acak bertingkat. Yang kedua, teknik sampling terpilih. Pengamatan dapat dilakukan pada cangkupan wilayah tertentu dengan ketelitian yang cukup jelas, jadi sifat pengamatan adalah ekstensif. Pengamatan dengan teknik sampling terpilih umumnya relatif lebih sedikit. Karena sampel yang digunakan relatif sedikit, maka kita harus benar-benar memilih sampel yang dapat mewakili keadaan di wilayah tersebut secara umum. Pengamatan yang seperti ini hanya dapat dilakukan apabila kita telah paham betul tentang keadaan objek. Pengamatan yang demikian hanya untuk membuktikan bahwa sampel pengamatan dapat mewakili kondisi secara umum. Jadi, secara ringkas, kita harus mengambil sampel secara acak yang kemudian langsung dipetak-petakan yang kondisinya dapat merupakan gambaran dari kondisi umum atau global. Pada peta yang telah dipilih dapat langsung dilakukan pengamatan secara lebih detail.